Kemarin artis ya Ahmad Zhoni ketangkap narkoba. Sekarang anaknya artis lagi. Waduh. Narkoba itu memang tidak pandang bulu. Tidak melihat dari strata usia, strata ekonomi, lalu status sosial, dan banyak lagi tua muda itu dia tidak memandang bulu. Nah, sekarang ini malah justru anak-anak. Kacau ya jadinya. Nah, kalau menurut saya sih sekarang ini kan usianya tergolong anak-anak, masih kecil dan remaja. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena memang usia ini adalah usia pencarian jati diri ya. Itu kayaknya orang klise nih katanya, jati diri itu yang seperti apa katanya gitu ya. Lalu apa sih penyebabnya, kenapa dan bagaimana gitu ya. Karena memang usia-usia segini kan rentan ingin tahu. Sekarang ini kan banyak gadget ya, internet dan sebagainya. Ini adalah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Dan dia si pelaku ini adalah pengedar barang narkoba ini, dan dia menjadikan bisnis barang haram ini menjadi sesuatu yang dilegalkan menurut dia gitu loh. Itu kalau menurut saya bukan efek yang utama dari perceraian orang tuanya atau anak broken home dan sebagainya, bukan ya. Karena dari menurut hasil penelitian yang baru-baru ini nih, orang yang terkena narkoba, terutama anak-anak, itu bukan masalah broken home. Banyak sekali kok orang atau orang-orang yang istilahnya single parent, janda, maupun dia diasuh oleh siapapun orang tuanya. Kalau pola asuhnya itu baik, benar, dan sesuai dengan harapan kita semua ya, pembentukan mental dan karakter itu baik, menurut saya dia bisa berjalan dengan sesuai dengan perkembangannya gitu loh ya. Namun di sini yang paling menonjol adalah dua kategori, yaitu pola asuh dan lingkungan ya kalau menurut saya. Jadi pola asuhnya itu seperti apa sih yang dimaksud dengan pola asuh? Pola asuh yang permisif, yaitu orang tua yang segala memberikan kemudahan-kemudahan tanpa ada kontrol secara afeksi, perhatian, kasih sayang, attachment ya, komunikasi yang baik dua arah, lalu pembiaran gitu loh. Nah, ini tuh di sini ada kecenderungan pembiaran, karena yaitu tadi pola asuh yang permisif itu menganggap bahwa anak saya lancar-lancar aja tuh di sekolah gitu, atau dia lingkungannya atau bersosialisasinya dengan teman-teman bagus, tidak ada hambatan sama sekali gitu ya. Namun di sini permasalahannya, kenapa sampai terjerumus kan gitu ya. Ini bukan lagi pengguna, tapi dia sudah mengedarkan. Artinya jiwa bisnis dan otaknya itu dia berkembang dari hasil teknologi yang tadi itu ya, kecanggihan teknologi itu yang akhirnya tidak dikontrol oleh orang tua. Akhirnya dia terjerumus lebih dalam lagi, bukan pemakai, dia malah justru menjadi bandar narkobanya. Dan dia merekrut orang ya yang lebih dewasa dari dia, coba bayangin aja. Dan itu dimulai dari usia 13 tahun, kan luar biasa ya. Nah itu dia. Jadi kalau menurut saya kurangnya perhatian dari orang tua itu sangat-sangat penting. Jadi memang kurang pendidikan agama secara mental juga, lalu pembentukan karakter itu kan dimulai dari dalam ya. Artinya ada pengaruh dari eksternal dan internal. Maka terkadang nih internal saja dia tidak bisa memenuhi perkembangan dia, si anak yang remaja ini. Maka ya dia tidak akan siap masuk ke dalam eksternalnya gitu loh. Jadi ya kembali lagi, bagaimana si orang tua ini mengajarkan mengenai attitude, yaitu karakter building terhadap si anak tersebut dari yang saya uraikan tadi gitu ya. Jadi dan yang kedua adalah lingkungan. Bagaimana si anak ini bermain dengan siapa, dengan orangnya siapa, anaknya siapa, lingkungannya bagaimana, cara bermainnya bagaimana, itu orang tua harus tahu. Nah ini yang saya bilang pembiaran. Pembiaran itu dalam arti dianggap ya sudah seperti itu aja tanpa dikontrol gitu ya.
Jadi gini, ada pembenaran di dalam anak yang broken home itu bahwa tidak ada perhatian dari orang tua. Katanya gitu. Memang idealnya adalah perhatian orang tua itu dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Namun kalau misalkan anak ini mendapat perhatian dari salah satu saja, kalau benar dan sesuai dengan akidah yang ada, maka tidak ada yang namanya anak itu bisa terjerumus lebih dalam. Itu tahu dari mana gitu loh. Atau barangkali teman-temannya lebih tua dari dia usianya. Kalau dia siap secara mental dari dalam internalnya, maka dia mau bergaul dengan siapapun bisa gitu, tanpa harus kita khawatir gitu, karena kita sudah siap mental anak ini untuk masuk ke dalam dunia luar gitu. Jadi kalau menurut saya di sini yang paling fatal itu adalah bagaimana peran orang tua memberikan edukasi terhadap si anak tersebut dan kasih sayang gitu loh. Kasih sayangnya artinya tidak memberikan uang, tapi benar-benar attachment. Jadi perhatian yang secara langsung gitu loh. Ada pelukan, ada belayan, ada komunikasi yang intensif dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan, maka dijadikan lifestyle oleh anak tersebut ya di lingkungannya. Karena dari pergaulan tersebut ya lifestyle seperti apa yang di dalam di pola asuh keluarganya ya dia tumpahkan di kehidupan sosial seperti itu ya. Jadi di sini salah pergaulan dan ada pemanfaatan dari lingkungan ya. Jadi si lingkungan itu melihat nih anak siapa dia, dari kalangan mana dia, orang tuanya siapa gitu ya. Nah, di sini tuh sangat-sangat penting untuk mereka yang memanfaatkan tersebut. Karena apa? Dianggap poweritas dari orang tuanya akan mengkamuflase yang membackup dia gitu loh. Nah, saya sih gak ini ya, artinya tidak artinya tuh saya nggak yakin kalau dia kerja sendiri gitu loh. Tapi ada orang-orang dewasa yang mengcover dia, atau orang dewasa yang sudah ada atau bandar lain yang sudah besar memanfaatkan anak ini gitu loh. Bisa saja begitu. Jadi apapun itu ya, terlepas dari dia sudah ada kenikmatan uang, dia menghasilkan uang yang banyak, lebih dari banyak yang diberikan oleh orang tuanya dan sebagainya, dengan mudahnya dia melakukan dan jual beli dengan caranya dia gitu loh. Nah itu loh pemanfaatan itu yang harus kita waspadai. Dan yang saya sampaikan di sini, pesan moral saya di sini, peran orang tua itu sangat penting. Bentuklah karakter anak ini menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab dan mendisiplinkan diri, takut akan Tuhan, takut akan perilaku yang jelek, yang negatif terhadap orang lain. Dan yang saya sampaikan di sini, tolong ditindak tegas walaupun ini anak-anak, ada hukum-hukum yang berlaku. Jangan sampai ini lolos dari jeratan hukum. Karena apa? Karena ini membuat efek negatif terhadap masyarakat. Apalagi ini adalah anak dari seorang artis besar. Jadi lingkungan di dalamnya itu juga yang internal itu harus dikorek juga gitu. Siapa dia yang ngajarin dia. Mungkin ya ini kan hanya psikologis forensik, kita melihat dari berbagai aspek gitu loh. Jadi orang itu anak ini khususnya tidak serta-merta dia punya inisiatif sendiri tanpa ada contoh yang dilihat sama dia. Whatever siapa itu contohnya ya. Jadi harus ada kesinambungan pemeriksaan antara internal dan eksternalnya, kalau menurut saya seperti itu. Dan efek jeraknya di sini harus ada hukum yang sesuai dengan yang berlaku ya, yang sesuai dengan perbuatan dia. Karena ini hukumannya bisa lebih berat dibandingkan dengan orang pemakai gitu loh. Karena ini kan sudah jelas-jelas bandar narkoba dan dia adalah istilahnya yang mengedar ya, yang pengedar narkoba gitu. Jadi kan memang itu udah kategorinya luar